wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Rizka Amalia Nasution, Magister Keperawatan, Spesialis Perawatan Jiwa, dosen Keperawatan Jiwa di Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Video ini saya buat sebagai salah satu pengusulan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam item PDD UKT PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah blok keperawatan psikiatri dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum atau skill lab. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 4, kurikulum 2021. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Adapun deskripsi singkat mata kuliah keperawatan psikiatri adalah mata kuliah ini mempelajari tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa, recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan person-centered care, yang merupakan fokus dalam mata kuliah ini termasuk hubungan terapeutik secara individu dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas perawatan, asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus, serta pada klien penggunaan nafsa. Topik yang dibahas pada mata kuliah ini yang pertama, asuhan keperawatan klien yang mengalami harga diri rendah dan isolasi sosial. Yang kedua, asuhan keperawatan klien yang mengalami waham dan halusinasi. Yang ketiga, asuhan keperawatan klien yang mengalami perilaku kekerasan dan resiko bunuh diri. Yang keempat, asuhan keperawatan klien yang mengalami defisit perawatan diri. Yang kelima, asuhan keperawatan jiwa klien dengan akibat COVID-19 dan penyakit kronis HIV/AIDS. Yang keenam, asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, korban pemerkosaan, korban KDRT, korban trafficking, narapidana, dan anak jalanan. Yang ketujuh, konsep recovery, karakteristik recovery, model dan suportif dari lingkungan. Yang kedelapan, manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional, baik klinik maupun komunitas. Dan yang kesembilan, terapi modalitas. Dan yang kesepuluh, asuhan keperawatan pada kelompok khusus, yaitu nafsa. Adapun CPL Prodi dalam mata kuliah ini yang pertama, sikap bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Pengetahuan, menguasai nilai-nilai kemanusiaan. Untuk keterampilan umum, bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Untuk keterampilan khusus, mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami harga diri rendah dan isolasi sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami waham dan halusinasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami perilaku kekerasan dan resiko bunuh diri. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami defisit perawatan diri. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan jiwa klien dan keluarga akibat COVID dan penyakit kronik, yaitu HIV/AIDS. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis konsep recovery. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengaplikasikan manajemen pelayanan jiwa baik profesional klinik dan juga komunitas. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mensimulasikan terapi modalitas. Yang ke-10, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan
dengan nabzah. Sumber pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini ada yang utama dan juga ada yang pendukung. Untuk yang utama menggunakan buku-buku keperawatan jiwa, baik yang buku yang diterbitkan di nasional maupun internasional. Contoh buku dari Carson, Stewart, Feedback, Pakarolis, Townsend, Kumar, dan yang lainnya. Untuk pendukung, referensi pendukung diambil dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Contohnya dari penelitian saya sendiri, yaitu untuk pada pasien dengan ide bunuh diri, dan juga penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan. Sistem pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara offline, yaitu di kelas. Nah, sistemnya itu dimulai dari pembelajaran IT, tutorial, dan juga ada skill lab. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah blok. Adapun metode pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, metode diskusi, metode analisis kasus, dan ujian praktikum serta ujian tulis. Nah, selain itu untuk evaluasi penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa penilaian. Yang pertama, aktivitas partisipasi dari mahasiswa. Yang kedua, dari hasil proyek. Nah, itu ada 40%. Tadi dari aktivitas partisipasi ada 20%. Untuk kognitifnya ada tugas, ujian OSC dari ujian praktikum, dan ujian blok untuk MC. Demikian penjelasan dari mata kuliah keperawatan psikiatri dari saya. Untuk materi yang akan disampaikan yaitu materi asuhan keperawatan pada pasien dengan resiko bunuh diri. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Sehat ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, maka baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Siapa yang akan pimpin doanya untuk kelas hari ini? Rifa. Oke, silakan Rifa lagi pimpin doanya. Sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sesuai jadwal hari ini kita akan membahas topik ini ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu untuk kalian mampu melakukan atau mensimulasikan asuhan keperawatan pada resiko bunuh diri dan resiko perilaku kekerasan sebenarnya. Jadi ada dua topik, tapi hari ini kita fokus ke topik asuhan keperawatan resiko bunuh diri. Tapi sebelumnya saya akan absensi dulu kehadiran dari mahasiswa semuanya. Tapi saya lihat di siakat ya, semuanya saya tanyakan keseluruhan saja ya. Hadir nggak semuanya hari ini? Hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Baik, nah di sini saya punya gambar, satu gambar. Ada yang bisa menceritakan atau menyampaikan atau memberikan pendapat terkait gambar yang ada di depan? Oke, silakan sebutin namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Karima dengan NIM 036. Menurut gambar tersebut saya memberikan gambaran dia sedang meminta bantuan karena stres terkait sesuai dengan judul yaitu resiko bunuh diri gitu. Dia sedang meminta bantuan. Terima kasih Ibu. Oke, benar ya, tadi mengatakan bahwa orang yang ada di gambar itu meminta bantuan, jadi dia lagi butuh bantuan. Ada yang mau memberikan pendapat lagi yang lain? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan
masuk 29. Jadi menurut saya gambar ini menggambarkan bahwasanya seorang itu sedang bersedih, kemudian mungkin harga dirinya rendah, dan juga mungkin takut untuk bertemu orang lain. Jadi lebih ke keterpurukan. Justru itu saja. Terima kasih. Ya, dari Anggun ya. Oke, terima kasih pendapatnya. Jadi membutuhkan bantuan dari Anggun ya, sepertinya lagi bersedih atau juga harga diri rendah ya, mendalam ya. Baik, kita masuk dulu nih ke materi supaya kalian semua bisa memahami tentang gambar ini sebenarnya bercerita tentang apa ya. Oke, tadi balik lagi ya, tujuan pembelajarannya yaitu untuk mahasiswa itu agar mampu menjelaskan dan mempraktekkan asuhan keperawatan pada pasien resiko perilaku kekerasan dan juga resiko bunuh diri. Tapi hari ini kita fokusnya ke resiko bunuh diri dulu. Nah, jadi saya punya video. Video ini tentang siswa SMP yang tewas akibat gantung diri. Di Kabupaten Bonegolango, Gorontalo ditemukan tewas gantung diri di dalam kamar tidur rumahnya. Dugaan sementara korban bunuh diri karena kesal dimarahi oleh ayah kandungnya. Kenapa seseorang itu bisa akhirnya memutuskan untuk bunuh diri? Penasaran? Baik. Saya akan jelaskan terlebih dahulu ya tentang pengertiannya sendiri dari resiko bunuh diri itu apa. Kalau kita lihat dari pengertiannya, resiko bunuh diri itu adalah perilaku merusak diri yang langsung dan disengaja untuk mengakhiri kehidupannya. Jadi, seorang individu yang berkeinginan untuk bunuh diri itu pastinya punya keinginan di dalam dirinya untuk meninggal, ya. Jadi itu dilakukannya dengan sadar sebenarnya. Tapi tentunya keinginan ini pastinya ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Tidak mungkin seseorang itu bunuh diri tanpa sebab, ya. Jenis perilaku dari bunuh diri itu. Jadi perilaku itu sebenarnya atau tahapan itu sama ya. Proses seseorang itu sampai akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu sama dengan jenis perilakunya. Jadi sebenarnya ada empat atau tiga ya, ini proses dari resiko. Kalau empat itu adalah bunuh diri, gimana? Pasiennya itu pastinya udah meninggal ya. Nah, tapi di sini lebih ke resikonya, dimulai dari isyarat bunuh diri atau biasa kita sebut dengan ide. Jadi pasien itu pastinya punya pemikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, pemikiran ini baik biasanya disampaikan langsung atau di dalam tulisan. Biasanya dia nulis diary atau dia nulis surat atau bikin tanda-tanda bahwa dia sudah ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Yang kedua, ancaman. Biasanya pasien akan mengancam orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa dia ingin mati atau meninggal ya. Nah, yang ketiga, percobaan. Nah, percobaan di sini pasiennya sudah mencoba untuk mengakhiri hidup, tapi ada yang menggagalkan. Biasanya ada yang menggagalkan. Contohnya, pasien minum racun, tiba-tiba ketahuan oleh orang tuanya dan minum nih racunnya. Ketahuan sama orang tuanya, pastinya dibawa ke rumah sakit kan, diselamatkan. Nah, itu percobaan. Tapi kalau pasiennya meninggal, masuknya tahap mana? Bunuh diri. Nah, itu yang dikatakan bunuh diri kalau pasiennya meninggal. Kenapa seseorang itu bisa bunuh diri, bisa meninggal karena bunuh diri? Pasti ada faktor ini, baik faktor predisposisi atau presifikasi. Kalau predisposisi dan presifikasi sama ya, bisa dilihat dari faktor biologisnya, psikologisnya, atau faktor sosial. Biologisnya misal karena ada penyakit fisik bisa jadi, atau menggunakan nafsu, atau memang udah ada riwayat gangguan jiwa. Nah, itu faktor biologis. Kalau psikologis, genetik, nah, riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak. Biasanya dulu pasien-pasien yang beresiko untuk bunuh diri itu punya riwayat kekerasan yang dialami
baik dia di masa kanak-kanak atau dia di masa remaja, tergantung ya dari pasiennya. Atau punya keluarga dengan riwayat bunuh diri. Jadi saya menemukan satu artikel di mana seseorang yang punya riwayat keluarga yang meninggal karena bunuh diri itu beresiko juga untuk mengalami hal yang sama. Itu ada artikel, silakan kalian cari tahu. Itu silakan, ada penelitiannya. Ternyata ada kaitannya, ada hubungannya. Jadi seperti penyakit yang keturunan ya, contohnya hipertensi, diabetes, atau penyakit-penyakit yang lain yang juga keturunan. Sosiokultural bisa jadi karena perceraian atau perpisahan yang dialami atau karena nggak punya pekerjaan. Nah kalau kita lihat zaman sekarang PHK itu ada di mana-mana ya. Nah, nah ini tanda dan gejalanya pastinya pasien akan mengungkapkan bahwa dia punya ide atau dia mengancam atau dia melakukan percobaan. Nah itu tanda-tandanya. Nah bisa lihat ekspresi pasien murung, tidak bergairah, banyak diam. Nih menyiapkan alat. Kalau yang udah punya rencana biasanya dia menyiapkan alat untuk bunuh dirinya itu kayak apa kayak gitu. Nah ini tanda-tanda, nanti kalian bisa baca. Nah kita lihat proses keperawatan, karena kita materinya tentang asuhan keperawatan. Proses keperawatan mulai dari apa? Pastinya pengkajian. Kalau ada pengkajian apa? Iya, diagnosa. Yang ketiga intervensi. Yang keempat implementasi. Yang kelima evaluasi. Wawancara pada pasien ketika menggali pada pasien dengan resiko bunuh diri, tentunya kita menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan jangan sampai menggunakan kalimat yang menyinggung pasien, karena pasien dengan resiko bunuh diri itu sangat sensitif sekali. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kata-kata yang kita ungkapkan malah itu menjadi pemicu untuk pasien melakukan hal tersebut atau mencoba untuk bunuh diri. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan atau benar-benar pikirkan terlebih dahulu kata-kata yang kita keluarkan pada pasien dengan resiko bunuh diri. Ini ada beberapa format pengkajian yang bisa digunakan ya, salah satunya SIMS ini. Nah ini biasanya digunakan rumah sakit ini karena gampang ya, karena ada di sini udah terlihat skor 0, skor 1, 2, 3, dan 4 itu dalam kondisi apa pasiennya. Misal kalau skor 0 kita lihat pasien itu tidak ada ide baik yang lalu maupun sekarang. Pastinya ini dari pengkajian kita ya, dari pengkajian kita skor 0 ini. Skor 1 tidak ada ide, ancaman dan percobaan bunuh diri. Skor 2 biasanya pasien yang ketika kita gali itu ada ide dan pikiran bunuh diri, tapi tidak ada ancaman dan percobaan bunuh diri. Nah kalau kita dapetin pasien di skor 3, biasanya pasien itu ada, berarti mengidentifikasikan bahwa pasien itu sudah di tahap ancaman bunuh diri. Nah kalau di skor 4, pasiennya ada percobaan bunuh diri, berarti dia ada mencoba upaya untuk mengakhiri hidupnya, berarti ada percobaan bunuh diri. Kita lakukan saat lihat atau perhatikan pada pasien saat observasi ya. Yang pertama kita lihat pasien itu kondisinya murung nggak, bergairah nggak, semangat nggak. Biasanya pasien-pasien dengan resiko bunuh diri itu cenderung depresi ya pasiennya juga. Jadi banyak diam nggak pasiennya. Terus ditemukan nggak bekas luka, lihat tangannya. Kalau bunuh diri beda ya dengan self-harm. Kalian tahu self-harm ya, perilaku mencederai diri. Nah itu beda ya, beda. Nah itu biasanya ada jejas-jejas ya, garis-garis luka. Kalau pada pasien bunuh diri itu bisa kita lihat juga bagian tangannya itu ada
luka itu di dalam dari yang sehat. Kalau sehat itu hanya untuk menyakiti dirinya saja, agar dia merasa puas dengan dirinya sendiri, yang dilakukan. Nah, biasanya ada bekas jejak percobaan bunuh diri pada tubuh. Bisa jadi dia mengikat lehernya atau mengikat bagian-bagian yang organ yang vital ya. Nah, ini data. Biasanya kita akan temukan dapatkan data pasien itu mengungkapkan dia kecewa dengan dirinya. Itu data yang biasa kita temukan pada pasien resiko bunuh diri. Menyusahkan orang lain, dia merasa buat apa hidup, lebih baik mati aja. Terus kalau dari objektifnya kita lihat pasien itu murung, nggak bersemangat, dan tadi ya ada bekas-bekas luka. Nah, itu didokumentasikan dalam, kalau di puskesmas kita masukkan dalam kartu berobat pasien. Biasanya orang dengan resiko bunuh diri, nah kita lihat di sini ya, bisa jadi ya pastinya karena harga diri rendah. Harga diri rendah dulu ya pastinya. Pasti ada dia nilai negatif dari dirinya. Bisa jadi karena wahannya. Wahan ini sebenarnya juga dari harga diri rendah ya. Atau nanti dari halusinasinya. Bisa jadi kalau pada pasien gangguan jiwa itu pasien bunuh diri itu karena halusinasinya. Memang suara-suara yang muncul itu menyuruh dia untuk mati, meninggal kayak gitu. Nah, itu dari halusinasinya barulah terjadi resiko bunuh diri dan sampailah kalau dia meninggal itu bunuh diri. Yang usah perawatannya apa? Resiko bunuh diri. Tapi kalau udah meninggal bunuh diri ya tidak ada resikonya lagi. Ini yang harus kalian pahami pada tindakan perawatan yang bisa kita berikan pada pasien yang beresiko untuk bunuh diri. Yang pertama, amankan lingkungan. Bagaimana cara mengamankan lingkungan? Ada yang tahu? Kalau amankan lingkungan itu seperti menjauhkan barang-barang atau hal-hal yang bisa membuat pasien itu untuk mencoba bunuh diri seperti pisau, pensil atau hal-hal benda tajam yang bisa menyakiti dirinya sendiri. Ya, benar sekali ya. Jadi menjauhkan benda-benda tajam atau alat-alat yang bisa menjadi pemicu pasien untuk bunuh diri. Nah, itu amankan lingkungan. Jadi kita benar-benar harus lihat sekitar pasien, ada nggak yang bisa digunakan oleh pasien untuk bunuh diri. Kalau ada, amankan semuanya. Misalkan kayak sabun, itu juga termasuk ya. Sabun cuci piring, sabun mandi, itu kan bisa diminum. Nah, kalau dia kan sama dengan dia minum racun kan. Nah, yang kedua, bangun harapan dan masa depan. Biasanya pasien dengan resiko bunuh diri itu merasa hidupnya sudah tidak punya tujuan lagi, atau dia merasa tidak punya harapan lagi untuk kehidupannya. Nah, jadi kita bantu untuk membangun harapan dan masa depan. Yang ketiga, melatih cara mengendalikan dorongan bunuh diri, beri motivasi, terus pastinya minta bantuan ya untuk menghubungi caregiver atau siapa yang merawat pasien ini. Dan kalau membutuhkan perawatan intensif pasti bawa ke rumah sakit. Saya punya kuis terlebih dahulu untuk kalian. Silakan dibuka kuisnya. Nah, jadi ada dua pertanyaan di sini. Jelaskan bagaimana membangun rasa percaya pada pasien dengan kondisi resiko bunuh diri. Dan yang kedua, jelaskan bagaimana respon perawat jiwa pada pasien yang mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri hidup. Nanti silakan kalian jawab. Nanti kita akan koreksi, saya akan koreksi terlebih dahulu, barulah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, silakan jawab dulu ya, kira-kira 2 menit aja. Oke, baik, kalau sudah, sekarang ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah saya jelaskan tadi? Silakan, Devina ya. Ini mungkin bukan dari saya sendiri, tapi saya pernah bertemu anak jalanan di daerah Bumi yang berjualan tisu. Saat itu saya ngobrol dengan anak itu.
dia bilang kalau dia punya keluarga yang broken home, mamanya menikah lagi, dan dia punya ayah tiri yang sering memainkan dia. Saya lihat di tamannya ada seperti self-harm bekas sayatan. Saya coba dari informasi kenapa dan sudah berapa kali dia self-harm. Lama cerita, dia bilang kalau pernah juga lebih dari self-harm. Saya tanya apa yang dilakukan, dia pernah coba pembersih lantai, namun digagalkan oleh orang tuanya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, kemarin saya bertemu hanya sesaat dan tidak ada catatan yang saya bisa kasih ke adik itu. Apa dukungan yang baik untuk adik itu yang boleh saya sampaikan ke keluarganya, dan bagaimana caranya supaya orang tuanya memahami kondisi anak tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya, ini terkait pengalaman dari Lewina. Jadi kalau dari yang Lewina sampaikan, berarti anak itu sudah melakukan upaya ya untuk mengakhiri hidupnya. Jadi kalau udah minum racun ya, seperti cairan-cairan, dan dia juga sering melakukan self-harm sebenarnya untuk menyakiti dirinya agar puas. Sebenarnya itu biasanya kasus-kasus self-harm itu untuk kepuasan dirinya sendiri. Puasannya itu pasti karena rasa sakit yang dia alami. Nah, apa dukungan yang bisa kita berikan? Tentunya tadi dengan cara yang tadi awalnya ya, kita bantu pasien itu untuk menentukan tujuan hidupnya dulu apa. Kita bantu anak itu untuk menentukan tujuan hidupnya apa dulu. Biasanya anak-anak yang berupaya untuk mengakhiri hidup pasti dia tidak punya tujuan hidup ke depannya. Nah, itu dulu, barulah nanti kita bisa masuk, kita bantu dia untuk membangun harapan masa depannya, tadi ya, kita bantu dia mengendalikan dorongan-dorongan untuk menyakiti dirinya sendiri. Keluarganya bagaimana? Tentunya kita bantu juga keluarganya. Kita sampaikan ke keluarga bahwa anak ini seperti sudah berupaya untuk mengakhiri hidup. Keluarganya harus tahu bahwa anaknya ini ada masalah. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga? Sama sebenarnya tindakan kita ya. Tentunya yang pertama, keluarga harus tahu dulu masalah pasien itu apa. Barulah setelah itu kita bantu keluarga untuk tahu cara merawat pasien dengan resiko bunuh diri ini seperti apa. Gitu, Oke. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, kalau memang tidak ada lagi, ya sudah, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Nanti kuisnya tadi ya, bagi yang belum selesai nanti silakan diselesaikan. Setelah itu nanti minggu depan kita akan mempelajari topik yang satu lagi, resiko perilaku kekerasan. Ada nggak kaitannya nanti dengan resiko? Nanti kita akan bahas di minggu depan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.